semuanya, selamat datang di podcast Hak dan Kewajiban Masihkah Seimbang? Bersama saya Zulfa, di sini kita akan membahas mengenai buku bab 5 dari mata kuliah PKN kita tentang bagaimana membangun harmoni antara hak dan kewajiban negara. Nah, sebagai negara demokratis tentunya hak dan kewajiban itu harus berjalan secara seimbang dong. Nah, hari ini kita akan membahasnya dari berbagai perspektif narasumber kita. Yang pertama ada Oliver, yang kedua ada Noveza, yang ketiga ada Nazila, dan yang terakhir ada Nashwa. Nah, jadi langsung aja nih, mulai dari hal yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa, yaitu sektor pendidikan. Nah, bagaimana nih Oliver terkait dengan kondisi hak dan kewajiban di sektor pendidikan di negara kita saat ini? Silahkan. Oke, jadi di UUD kita, di pasal 31 tertulis kalau rakyat Indonesia itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan negara itu setidaknya mengalokasikan 20% dari anggaran mereka ke bidang pendidikan. Karena mencerdaskan bangsa secara menyeluruh itu adalah kewajiban dari negara. Tapi sekarang tuh banyak banget tuh di media sosial, banyak mahasiswa yang komplain soal UKT mereka yang semakin tinggi. Nah, itu dari situ bisa dilihat kalau ada sesuatu yang nggak harmonis. Kalau menurutku sendiri, konstitusi kita tuh sudah sangat jelas. Tapi dalam realisasinya, banyak orang, terutama mahasiswa, saya sendiri juga, merasa kalau komersialisasi perguruan tinggi itu, terutama pada PTN, di mana UKT-UKT semakin melambung, itu membuat seolah-olah pendidikan tinggi itu hanya untuk kaum dengan ekonomi kecukupan lah. Nah, ini kalau lama-kelamaan, pendidikan tinggi yang berkualitas akan menjadi suatu hal mewah yang hanya bisa dicapai oleh orang dengan kecukupan ekonomi. Nah, permasalahan di atas tadi menunjukkan kalau ada sesuatu yang nggak sejalan nih. Karena kan kita sebagai rakyat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi banyak dari kita juga yang kurang mampu dan terhalang oleh setingginya UKT. Ini kan menjadi permasalahan karena kan kita harusnya adil ya untuk pendidikan ini. Nah, ini kan merusak keadilan tersebut. Tapi kita sebagai mahasiswa juga harus selain menuntut hak kita juga harus melakukan tanggung jawab kita karena kita memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap negara. Nah, untuk mencapai sebuah keseimbangan, ada dua hal yang mungkin bisa dilakukan. Satu, negara itu harus menurunkan ego mereka dalam mengkomersialisasi perguruan tinggi. Dan kita sebagai mahasiswa juga harus melakukan tanggung jawab kita dalam belajar dengan benar, berprestasi, dan juga menjaga kejujuran akademis. Begitu dari menurutku. Waduh, bener banget nih Oliver. Jadi kalau negara itu punya kewajiban untuk memberi pendidikan nih di setiap warganya. Tapi kan semua itu nggak jatuh dari langit gitu aja dong uangnya. Masa jatuh dari langit? Saya juga mau kali. Nah, itu kan berasal dari pajak-pajak rakyat nih. Tapi saat ini banyak banget pejabat yang hobi flexing di media sosial nih. Kayak berfoya-foya, hedon-hedon, kayak gitu. Nah, gimana nih pendapatnya narasumber kedua kita, Noveza, terkait hal itu? Silahkan, Noveza. Nah, oke, sebelumnya kalau misalnya kita mau bahas, pajak, kita balik dulu, kenapa sih kita harus bayar pajak ya? Nah, jadi diatur dalam pasal 23A, dan pasal nomor 33 UUD 1945, itu di situ dikatakan bahwa kita sebagai warga negara itu sifatnya wajib dan memaksa untuk bayar pajak. Nah, tentu ini kan kalau misalnya diibaratkan pajak itu sebuah kepercayaan ya yang kita berikan kepada negara. Tapi kalau misalnya, tadi dikatakan, kita sebagai warga negara itu sudah taat, kita sebagai warga negara sudah menjalankan kewajiban kita untuk membayar pajak. Namun kalau misalnya pemerintah kok tidak bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat, lalu bagaimana kepercayaan itu bisa diteruskan? Nah, ini tentunya menjadi permasalahan juga bagi kita semua saat kita sudah menjalankan kewajiban kita, tapi kok pemerintah yang sudah diberi amanah, ibaratnya kalau misalnya diibaratkan pajak itu sebuah kepercayaan, kepercayaan digunakan untuk kehidupan mereka. Bahkan seperti yang kita tahu kemarin ada mobil 8 miliar, pengadaan kaos kaki dan sebagainya. Oleh karena itu ini menjadi PR bagi kita semua untuk membenahi dua hal. Yang pertama, kita sebagai rakyat, sudahkah kita membayar pajak? Dan yang kedua, sudahkah pemerintah sebagai birokrasi sudah melakukan kinerjanya dengan tepat? Waduh, bener banget nih Noveza. Jadi apabila pengelolaannya itu bersih, otomatis rakyat tuh percaya-percaya aja dong kepada pemerintah untuk menitipkan uangnya tersebut. Nah, tetapi selain itu ada juga kewajiban konstitusi terkait bela negara nih. Nah, tapi kan saat ini bela negara tuh nggak cuma militer, fisik gitu kan. Sekarang tuh udah era digital. Jadi banyak banget nih kayak adu domba, hoax, terus habis itu kayak ujaran kebencian yang tersebar di media sosial. Nah, gimana nih Nazila, narasumber ketiga kita, bagaimana caranya supaya kita mahasiswa tetap kritis dalam menjalankan bela negara di ruang siber terkait hal tersebut? Silahkan. Oke, kalau kita berlandaskan teorinya, pasal 30 ayat 2 UUD RI 1945 itu mengatur tentang usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAN Kamrata. Nah, di zaman sekarang konsep bela negara ini sifatnya dinamis banget.
di mana konsep bela negara itu nggak cuma identik dengan perang atau ancaman fisik, tapi ada juga ancaman di media sosial seperti hoax, hate speech, disinformasi, dan bahkan doxing. Kita sering lihat di media sosial hari ini tuh ada perdebatan soal isu politik atau kebijakan publik yang sensitif, di mana netizen ini gampang banget terprovokasi oleh akun-akun anonim sampai saling serang di kolom komentar dan akhirnya menjurus ke perpecahan di dunia nyata. Nah, fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan di masyarakat kita, yang mana banyak orang menyuarakan kebebasan berpendapat di internet, tapi mereka melupakan kewajiban untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Nah, kebebasan berpendapat tanpa etika di internet ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan harmoni sosial dari dalam melalui disintegrasi sosial berbasis siber. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa harus menjadi pelopor literasi digital yang bijak. Kita tetap harus kritis terhadap kebijakan negara, tapi kritik yang disampaikan itu harus berdasar data yang valid, tanpa menyebar hoax dan tidak menjatuhkan martabat orang lain. Oke, berarti sehat di medsos itu penting banget ya. Tapi nih, selain sehat di media sosial, kita tentunya juga harus sehat secara fisik nih. Nah, gimana Nashwa, narasumber keempat kita terkait aturan dan kondisi saat ini yang dijamin oleh negara terkait dengan kesehatan rakyatnya? Silahkan kepada Nashwa. Nah, seperti yang kita semua tahu nih teman-teman, pada pasal 34, negara itu wajib memelihara fakir miskin, memelihara anak-anak yang terlantar, dan juga mengembangkan sistem jaminan sosial. Nah, sebenarnya ini tuh memiliki tujuan yang baik banget, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dengan dilakukan dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan yang layak, aman, dan juga manusiawi. Tapi pada realitanya, kita semua tahu calon pelarutnya BPJS di Indonesia. Terdapat fenomena seperti antrean yang mengular sedari subuh, birokrasi rujukan yang berkelit-kelit, dan juga dugaan adanya diskriminasi antara pasien umum dengan pasien BPJS yang seringkali dianaktirikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa harmoni antara hak dan juga kewajiban belum sepenuhnya tegak. Kita sebagai warga negara dan bahkan pekerja pun sudah disiplin membayar iuran BPJS dan bahkan gajinya dipotong untuk membayar iuran bulanan. Tapi saat mereka menuntut haknya, mereka dihadapkan dengan sistem yang jauh dari kata layak. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik, memperbaiki sistem birokrasi, dan juga menindak tegas oknum-oknum yang melakukan diskriminasi. Nah, jika hal-hal tersebut sudah dilakukan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah juga akan meningkat. Seperti itu. Waduh, keren banget ya teman-teman. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini mulai dari pendidikan, perpajakan, bela negara, bahkan sampai kesehatan, dan semua itu bermuara pada sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya harmoni antara hak dan kewajiban itu merupakan fondasi utama agar negara kita ini tetap berdiri. Nah, selanjutnya sebagai generasi muda, tentunya mulai dari diri kita sendiri, kita harus menjadi generasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih kepada keempat narasumber kita yang telah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa.